Pulau Kalimantan pernah menjadi medan perang melawan penjajah. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama Perlawanan Rakyat Kalimantan terhadap Belanda dan kemudian Jepang. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat perlawanan terhadap penjajah, ada banyak nyawa yang berguguran. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dulu channel Sisi Gelap 77. Anda akan mendapat informasi edukatif dari kami. Dikutip dari buku sejarah terbitan Grasindo, perlawanan rakyat Kalimantan berlangsung hampir selama setengah abad. Jenis perlawanannya pun terbagi menjadi dua corak, yakni ofensif menyerang dan defensif bertahan. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 1859. Karena Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja kerajaan Banjarmasin. Hal ini pun ditentang oleh masyarakat dan juga bangsawan hingga menyebabkan perselisihan. Diketahui, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan. Padahal di sisi lain ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak, namun hanya ditunjuk sebagai mangku bumi, sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura dan juga di Pangaron. Kemudian ada juga Kiai Demang Loman dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Yamkiwa dan mengancam benteng Belanda. Sementara di pos Belanda Istana Martapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan. Pada bulan Agustus 1859, tiga tokoh setempat, Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Loman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabanio. Sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilya. Sayang, di tahun 1862, Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur. Sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama. Selanjutnya tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Suropati, Tumenggung Naro, Penghulu Rashid, Gusti Mat Seman, dan Pangeran Perbatasari dengan melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda. Diketahui, perlawanan itu berlangsung hingga awal abad ke-20 atau tahun 1905. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada Februari 1942. Sekitar 2 tahun kemudian terjadi pembunuhan massal, bermula dari informasi yang diterima pihak Jepang bahwa akan muncul perlawanan. Jepang pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat. Mulai Oktober 1943 sampai Juni 1944, Jepang melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Mandor adalah sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang dalam periode ini. Di pihak suku Dayak terjadi juga konflik dengan tentara Jepang. Konflik dan pembantaian. Akhirnya pada tahun 1944, orang-orang Dayak di Kalimantan Barat mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun sayang, hal itu tidak mengancam kekuasaan Jepang sama sekali.